Sekarang kita akan belajar tentang metode dan media pembelajaran multikultural. Tetapi sebelum itu, kita harus terlebih tahu apa itu multikultural dan pendidikan multikultural. Pengertian multikultural adalah suatu masyarakat yang saling menerima realitas tentang keberagaman jenis kelamin, ras, suku, agama, etnis, serta kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogeniti sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Nah, kita sudah tahu apa itu multikultural dan pendidikan multikultural. Nah, sekarang kita akan bahas tentang media dan metode pembelajaran multikultural. Metode pembelajaran multikultural. Metode pembelajaran multikultural dalam implementasinya sebagai sebuah konsep multikulturalisme tentu harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum pendidikan agar applicable. Merujuk pada pengalaman di sejumlah negara, pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan. Dalam pembelajaran multikultural yaitu metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam implementasinya yang lebih praktis, metode ini antara lain diterapkan dengan menyertakan peserta didik memilih buku bacaan bersama dan melakukan aktivitas bersama. Selain itu, siswa juga diajak mengapresiasi event-event keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam sebuah kehidupan masyarakat. Dalam hal tertentu, peserta didik juga dapat dilibatkan untuk mendalami sebagian kecil dari keberbagian dari setiap tradisi, kebudayaan, maupun keagamaan. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memiliki peran sangat besar dalam menyampaikan makna dari pembelajaran itu sendiri. Telah banyak dijelaskan bahwa guru yang peka memiliki kemampuan untuk memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan substansi yang ada. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif yang menghasilkan penerimaan, dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media yang digunakan yaitu media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang memiliki unsur suara dan gambar. Media ini memiliki kemampuan yang lebih baik karena jenisnya meliputi kedua media yaitu media auditif atau pendengar dan media penglihatan atau visual. Nah, adapun kelebihan audiovisual yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat terlebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, mengajar agar lebih bervariasi dan
semata-mata komunikasi verbal, selalu penuturan katakan oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelemahan media audiovisual. Yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Yang ketiga, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan variabilisme bagi pendengar. Yang keempat, menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan materi. Yang kelima, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang keenam, sering dianggap sebagai hiburan dan kegiatan melihat video adalah kegiatan pasif. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara. Melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di antara sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul. Dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh gerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai warga negara yang multikultural, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama.